Salam cerdas, Ibu Bapak saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Aulia Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan saya siang tadi. Yang pertama saya tulis belanja negara pada 2024 sebesar 3.350 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat, biasanya disingkat BPP, sebesar 2.456,7 triliun. Dan transfer ke daerah, biasanya disingkat TKD, sebesar 863,5 triliun. Saya jelaskan sedikit, jadi total belanja negara ini, informasi 3.350 triliun ini saya peroleh dari rilis keterangan pers Menteri Keuangan dan jajarannya minggu lalu dalam rilis tentang APBN kita edisi Januari yang menyampaikan realisasi sementara. Jadi ini ada kata-kata sementara ya, karena nanti dalam beberapa bulan ini, 2 bulan sampai akhir Maret, itu dilakukan perhitungan yang lebih presisi, dibuat laporan keuangannya yang kemudian diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Jadi ini adalah realisasi sementara, biasanya tidak selisih jauh sih. Ya 3.350 itu plus minus di atasnya atau di bawahnya sekitaran 5 triliun. Nah, belanja tersebut secara pengelompokan sesuai dengan kebiasaan pencatatan di APBN itu terdiri dari 2 kelompok. Yang belanja pemerintah pusat berarti dibelanjakan oleh seluruh organisasi pemerintah pusat ya, kementeriankah, lembagakah, atau Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Jadi Menteri Keuangan itu punya 2 posisi, sebagai pemimpin Kementerian Keuangan dan sebagai bendahara umum negara. Karena ada beberapa jenis belanja yang dikeluarkan atas nama negara ya, bendahara umum negara namanya. Nah, jumlahnya 2.456,7 triliun, sedangkan ada lagi jenis yang transfer ke daerah. Jadi pusat mentransfer ke daerah, ada aturan mainnya ya, berapa tiap-tiap daerah dapat, ada formulanya. Nah kemudian duit tersebut diterima oleh daerah, dibelanjakan melalui APBD-nya. Jadi di APBD baik itu provinsi maupun kabupaten kota, itu mereka mencatatnya sebagai transfer dari pusat. Nah lalu dibelanjakan bersama-sama dengan sumber pendapatan yang lain, yaitu misalnya pendapatan asli daerah. Nah, apa yang menarik saya tulis lagi di tweet itu, tren BPP itu naik lebih pesat dibandingkan TKD di era Jokowi. Dalam kurung saya tulis sentralisasi, ini karena keterbatasan ruang ya. Jadi menurut saya itu menunjukkan tren sentralisasi pengelolaan keuangan. Yang sebelumnya terjadi adalah desentralisasi sesuai dengan semangat reformasi. Salah satu semangat reformasi itu adalah bagaimana daerah diberikan hak wewenang untuk menentukan pengeluarannya dan memperoleh pendapatan atas hak tersebut dari pusat. Namanya desentralisasi, tapi yang terjadi di era Pak Jokowi 10 tahun cenderungnya desentralisasi. Nah, dilihat dari data tadi. Nah, karena kalau dilihat itu saya tulis BPP-nya, belanja pemerintah pusatnya lebih cepat naiknya dibandingkan TKD. Nah, dan perlu ditambahkan APBN 2025 era Pak Prabowo sejauh ini, kecuali nanti dirubah, itu melanjutkan tren tersebut. Sebagaimana biasanya saya lampirkan grafik ya. Nah, lihat grafik itu sederhana banget. Itu yang biru menunjukkan nilai BPP dengan skala kanan, lalu yang orange menunjukkan TKD. Kan kelihatan tuh, yang TKD naiknya landai, yang biru naiknya pesat. Begitu yang saya tulis. Kemudian saya lanjut lagi tweet beberapa waktu kemudian, itu masih terhubung. Nah, kalau tadi saya memperlihatkan tren nominalnya, di sini saya tulis transfer ke daerah atau disingkat TKD tadi pada 2024 itu sebesar 863,5 triliun, sama dengan informasi cuitan awal tadi. Tetapi di sini saya beri prosentasinya, itu adalah 25,77% dari total belanja negara.
Jadi TKD plus BPP kan belanja negara. Nah itu TKD itu berarti hanya 25,77%. Ya seperempatnya kan, kalau 25% kan seperempat. Nah apa dari tren yang ada, porsi TKD itu cenderung turun di era Pak Jokowi. Ketika 2014, ya meskipun beliau dilantik Oktober, anggap saja APBN itu adalah era Pak SBY, tapi kan itu startnya di situ 32,28% porsinya TKD itu. Nah sebetulnya di 2015, 2016, 2 tahun awal Pak Jokowi itu meningkat porsinya mencapai 38,10%. Pada tahun 2016, jadi ada tren naik. Nah, cuma sejak itu terus turun sampai tadi 25,77% porsinya ya. Secara nominal ada fluktuasi ya, kadang naik sedikit. Tapi secara persentasi karena belanja negaranya terus meningkat, itu dia turun porsinya. Nah, APBN 2025 yang sudah ditetapkan bagaimana? Mestinya kan ini eranya Pak Prabowo ya. Ternyata malah melanjutkan artinya nurunin lagi porsi. Dari APBN sementara ini porsinya hanya 25,40%. Jadi saya ulangi kembali kesimpulan juitan pertama, ini adalah indikasi sentralisasi pengelolaan keuangan negara. Bisa juga disebut desentralisasi karena sebelumnya desentralisasi. Nah, begitu ya, saya beri grafik yang saya olah dari data dari tahun berapa itu, dari tahun 2000. Presentasinya lihat tema sentralisasi itu memperoleh kekuatan di Undang-Undang Keuangan Negara, lalu Undang-Undang Hubungan Pusat dan Daerah. Ya makanya di tahun-tahun 2003, 2004 itu langsung melesat. Ya 2003, 2024 itu melesat dibandingkan era sebelumnya. Dan bertahan meski fluktuasi tapi mencapai kisaran 30%. Hampir selalu di atas 30% di era Pak SBY. Dan tadi sudah saya katakan di era awal Pak Jokowi 2 tahun juga meningkat lagi. Tapi belakangan turun dan hampir tiap tahun porsinya turun. Mencapai 25,77%. Itu ya. Kemudian tweet yang ketiga beberapa jam kemudian. Masih terkait dengan itu tetapi memberikan sorotan hal lain. Saya tulis begini. APBD banyak daerah sangat bergantung alokasi transfer ke daerah. Maksudnya daerah ini tingkat 1 provinsi maupun tingkat 2 kabupaten kota. Di APBD mereka itu pendapatannya adalah ada pendapatan transfer dari pusat, ada pendapatan asli daerah. Asli daerah itu pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain yang sah penerimaan daerah. Nanti ada juga hasil lain ya, tapi yang banyak adalah 2 ini. Pendapatan asli daerah dan transfer dari pusat. Kalau ini kan kalau di pusat dicatatnya transfer ke daerah, kalau di sana transfer pusat. Nah, dari sisi pusat tadi 25%, tapi dari sisi masing-masing provinsi dan kabupaten itu secara rata-rata, tentu beda-beda setiap provinsi ya. Itu porsi transfer dari pusat ini besar sekali. Nah, dan pada tahun 2024 ini menurut informasi sementara dari Kementerian Keuangan itu mencapai 62,5%. Ya jadi rata-rata ya. Tentu ini pengecualian Jakarta misalnya porsinya di bawah 30% ya. Kalau ini kan 62,5%. Ada beberapa kabupaten kota yang sampai 75, 80. Jadi kalau tidak ditransfer oleh pusat ya tidak cukup, dia jauh sekali dari cukup. Nah, itu diakui oleh pemerintah. Nah, menariknya tahun 2024 yang berjalan tadi itu TKD turun baik secara porsi, tadi sudah kita sebut porsi di depan, secara nominal pun turun. Nominal loh, ini langka ini. Jadi tahun 2024 itu turun nominalnya. Nah, dan perlu diketahui saya tulis di situ, TKD ini makin penuh arahan pusat pemakaiannya. Di masa-masa 2004, 2005, 2006 itu lebih diberi kelonggaran, ini ditransfer. Ya digunakan apa ya terserah keputusan pemerintah daerah dan DPRD, dikit lah yang di ini. Makin ke sini makin banyak. Tadi duitnya relatif tetap atau hanya bertambah sedikit. Nah, itu tetapi ini dikirim 800 berapa tadi? 860-an triliun itu. Masing-masing daerah macam-macam ya, ada yang sedikit, ada yang banyak sesuai dengan ada rumusnya, rumus jumlah penduduk, rumus
kemiskinan, rumus bagi hasil, dan seterusnya. Nah, itu masih lagi ditambahi dengan arahan. Apa ya istilahnya itu, kalau di medsos itu kan di-mention ya, ini tagging namanya, tagging. Jadi yang ini untuk ini loh, untuk infrastruktur ini, yang ini untuk perbaikan ini. Jadi meskipun dikirimi duit, tetapi sebagiannya sudah ada arahan pusat. Ya mungkin maksudnya bagus ya, biar efektif belanja negara di seluruh Indonesia ini. Tetapi di sisi lain, daerah ya tidak banyak keleluasaan. Nah menariknya menurut saya, ini saya lampirkan, biasanya saya melampirkan grafik, ini saya lampirkan, saya screenshot dari acara rilisnya Menteri Keuangan itu, minggu lalu itu, ada bagian penyaluran TKD ya, saya screenshot. Saudara-saudara bisa lihat di slide itu. Nah itu ditulis itu penyaluran TKD 2024 863,5 triliun, turun itu dibandingkan 2024. Dan itu disebut bahwa itu merupakan dari sisi daerah itu 62,5% dari penerimaannya, rata-rata ya, saya ulangi ya. Itu bukan rata-rata, seluruh total pendapatan daerah dengan seluruh total transfer, jadi 62,5%. Dijelaskan lagi itu, nih saya bacakan aja nih. Realisasi TKD tersebut berkontribusi signifikan 62,5% bagi APBD tahun 2024. Senilai total 1.382 triliun. Maksudnya yang 1.382 triliun ini adalah total APBD-nya. Nah, kemudian disebut lagi di situ tuh ada grafik. Grafik itu sebenarnya mirip dengan yang saya tadi, cuma bedanya di sini ada persentasi atas total APBD. Nah, lihat persentasinya kan turun 62,5% itu juga yang terendah. Kalau itu merupakan indikasi daerah makin mampu memperoleh pendapatan sehingga komponen pusat makin kecil, oke. Tapi saya kira ini perlu studi yang lebih serius. Jangan-jangan bukan karena mereka makin mandiri ya, mereka terpaksa tidak bisa belanja banyak-banyak ya, begitu. Karena jatahnya makin dikit. Nah, di sini dijelasin bahwa summary output pemanfaatan anggaran tersebut, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, perlindungan sosial. Ya dari satu sisi ini bagus ya, bahwa ini ada informasi ini, tapi di sisi lain, saya seperti saya katakan di cuitan kedua tadi, ya berarti kan penggunaannya sudah ditentukan, itu cuma kayak kelewatan saja. Terus daerah mau apa istilahnya, memutuskan kami ini mau kemana, mau berkembang kemana, tumbuh kemana, ya makin sempit ruangnya. Jadi intinya di tweet ini saya ingin menyampaikan semacam kekurang jelasan. Sebenarnya kita ini mau sentralisasi apa desentralisasi gitu loh. Dan terlalu banyak arahan dan paksaan sudah diarahkan penggunaannya, tetapi juga alokasinya dikurangi, begitu ya. Nah, maka saya tulis narasi dengan data berbeda. Tentu ini dalam perspektif pendapat saya, ya sah saja pemerintah menyatakan yang seperti di slide-nya itu. Silakan para pemirsa menimbang dari 3 tweet ini, apakah pesan dari cuitan saya ini masuk akal ya, sekurang-kurangnya jadi pembanding narasi dari pemerintah yang menurut saya hampir selalu narasi tentang kebijakan fiskal ini seolah-olah kebijakan fiskal. Silahkan dicek ya di semua publikasinya, rilisnya, dokumennya, nyaris tidak ada sedikit pun pengakuan bahwa pengelolaan APBD ini tidak salah ya, selalu benar, selalu tepat sasaran, selalu menginginkan ini. Maka kanal ini berusaha untuk menyampaikan beberapa fakta yang ya didiskon lah itu, sosialisasi itu, narasi itu. Bahkan bisa jadi juga makin ke sini menurut saya bukan lagi sekedar dramatisasi ya, tetapi ya memilah-pilih mana yang disodorkan, sudut pandang mana yang dipakai untuk menjelaskan. Dengan mengikuti kanal ini dan saya harapkan juga mengikuti Twitter saya, mudah-mudahan para pemirsa memiliki pembanding. Datanya sama, saya pakai datanya Kementerian Keuangan kok. Memiliki persepsi, pemahaman, dan pendapat yang tidak harus sama dengan pemerintah.